Beliau mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Tuhan kami Al-Abdullah Al-Haddad, Habib Al-Haddad, guru kami itu telah mengamalkan seluruh sunnah nabawiyah. Semua sunnah Nabi yang dia tahu dikerjain. Walam yughadir minha syai'an, tidak pernah meninggalkan. Tidak ada yang ditinggalkan sesuatu apapun. Hatta tawfir asy-sya'r, sehingga memanjangkan rambut. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi rambutnya kan dalam satu riwayat seperti ini, setelinga ya. Ada riwayat lain menyatakan rambut Nabi sampai pundak. Nah, itu pun dilakukan oleh Al-Habib Al-Haddad sunnah itu. Kapan itu? Fa'inul akhir amr. Ya, itu perkara yang terakhir sunnah Nabi yang dia lakukan. Lamma marada mautih akhadha 40 yawman lam yahlik ra'sa hatta tawaffa. Ya. Beliau Habib Al-Haddad ketika sakit, sudah sakit yang membawa kepada kematiannya, itu sakit apa? Sakit parah udah ya. Sakit udah. 40 hari sebelum meninggal, istilahnya katanya, tidak memotong rambutnya. Ya, sampai dia meninggal. Maka dengan itu beliau mendapatkan aslu sunnah. Jadi sunnah yang dasar ya. Yang sumber akarnya sunnah sudah dapat. Jadi Habib Hasan, masa putranya, beliau ditanyakan, ya Abah, kenapa Abah nggak potongin rambut? Ya, Abah ingin melakukan sunnah Nabi. Kita sampai kepada aku riwayat bahwa Rasulullah rambutnya sampai sepundak. Nah, sekarang kembali ke anak muda. Anak muda nih kalau potong rambut, manjangin rambut, ya enggak? Ada dua niat. Niat buat gaya, niat satu mau sunnah. Kalau ini Habib Al-Haddad prakteknya terakhir, akhir umurnya. Ya. Ala kulli hal, kalau kita niatkan dengan sunnah Nabi betul-betul dengan sidik, ya dapat pahala. Ya. Qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, kuntu ayyam al-mujahada aj'alul lail naharan wa nahar lailan. Wa qad usalli subuh bi wudu' al-isya, wa qad usalli zuhr bi wudu' al-isya, wa qad sallaitu al-maghrib bi wudu' al-isya. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan, saya awal-awal di hari-hari pertama saya baru sungguh-sungguh mujahadah nih, di awal-awal pertamanya mau menuju thariqah sufi, aku menjadikan malam seperti siang dan aku menjadikan siang seperti malam. Kadang-kadang saya sholat subuh dengan wudu isya, dari isya ini belum batal sampai subuh sholat wudu yang tadi dari isya tadi. Kadang-kadang saya sholat zuhur bahkan dengan wudu isya, dan kadang-kadang saya sholat maghrib dengan wudu isya. Berarti kalau dari isya sampai datang maghrib, berarti dia nggak tidur. 24 jam. Allahu Akbar. Nah. Wa qala aidan kuntu aqra al-Quran kullu fi 3 sa'at bi insatin man yastami fi li fi al-mushaf. Saya pernah membaca Al-Quran, kata Habib Ahmad bin Hasan, 3 jam dengan disimak ya dari orang yang mendengar bacaan saya dalam mushaf. Ya, ada namanya qiraah barzakh tuh. Anda punya guru Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, dia baca Quran 3 jam, khatam dari Fatihah sampai An-Nas. Udah hafal, kemudian lancar bacanya, fasih, dan tidak salah tajwidnya. Itu bisa begitu gimana? Terutama ada nur, ada cahaya di hatinya, itu dengan bacaan dengan nur. Wa kana min awradi 25,000 min la ilaha illallah qabla ghada. Dan saya punya wirid, di antara saya punya wirid awrad itu jamak dari kata wirid. 25.000 ya. Dari ucapan la ilaha illallah sebelum qabla ghada, sebelum makan siang. Ghada itu makan siang. Ya. Sebelum makan siang la ilaha illallah dulu 25.000. Wa nisfu min al-Quran fi salat duha, dan setengah Al-Quran di salat duha. Salat duha itu 15 juz. Fakila lahu
Hadza min babi kharqil 'adah. Ditanyakan, ini kan dari di luar kebiasaan ini. Ya. Nggak bisa nih orang normal begitu. Dijawab bagaimana? La bal huwa min babil ta'awud lisan. Ini kebiasaan, bukan di luar, bukanlah keramat ini, bukan di luar. Kebiasaan ini, kebiasaan yang dibaca dengan mulut. Ya Allah. Karena seringnya tuh nggak ada waktu kosong. Kalau kita kan habis tema ngomong yang ngantor, ini yang politik, yang gosip apa. Nah enggak, kalau beliau mereka enggak ada waktu kosong begitu tuh. Isi dengan wirid, baca Quran, baca la ilaha illallah, salawat. Ya, dari kitab Majmu' Kalamnya. Wa kana yahki 'an al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar annahu qala madat li 40 sanatan aqra'u fi al-lail khatmatan wa fi an-nahar khatmatan. Dzakara dzalika al-Habib Salim bin Hafid fi Minhaj al-Ilah. Dihikayatkan dari Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar. Ini Habib Ahmad bin Muhammad, abahnya daripada Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar Bondowoso. Ya. Bin Alwi bin Muhammad bin Talib al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar. Ya. Dari Umar Muhdar keturunannya. Dia menyatakan bagaimana? Telah berlalu 40 tahun saya membaca setiap malam 1 kali khatam. Udah 40 tahun. Setiap malam khatam Quran. Fil lail, di malam hari. Wa fin nahar khatmatan, di siang hari 1 kali khatam lagi. Berarti sehari semalam 22 kali khatam. Itu disebutkan oleh Habib Salim bin Hafid, kakeknya Habib Umar. Habib Umar kan Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Habib Salim ini yang meriwayatkan. Ada dalam kitab Minhatul Ilah, kata Habib Zain. Wa zakara fi ayatan anna min awrad al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban al-yawmiyah qirat ad-dalail khairat kull yawm 5 marrat. Ya. Dalam khairat Imam Jazuli itu ya. Ada kan salawat hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Itu ada. Nanti setiap hari Selasa kalau nggak salah khatam. Ya. Dari Selasa, mulainya Senin atau Selasa tuh. Coba lihat nanti dalam khairat. Ya. Itu dalam khairat itu dikatakan termasuk daripada wiridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban. Ya. Dia lahir di Seun, tapi meninggalnya di mana? Di Qutban ya. Sering kita baca tuh di Fatihah Jamiah tuh ya. Meninggal di Indonesia dia. Umar Qutban, dia keturunan Umar Qutban. Setiap harinya membaca Lailatul Khairat 5 kali, bukan. Jadi yang buat seminggu itu 1 kali, dibikin lagi bukan 1 kali, bukan buat dibikin 1 hari, tapi dibikin 5 kali. 5 kali khatam Lailatul Khairat, dibikin 1 amalan 1 hari. Padahal orang lain biasanya seminggu baru khatam, karena ikutin harinya tuh. Ya. 5 kali khatam. Beliau membacanya setiap 5 waktu bi ajma'iha. Jadi subuh khatam, zuhur khatam, asar khatam, maghrib khatam, isya akhir khalid. Subhanallah. Wa kana la yazal yalhaj bi dzikrillah ta'ala la yaftur lisanu an dzalik. Dan terus beliau semangat dengan zikir kepada Allah, tidak loyo lisannya, tidak lemah. Kalau kita kan udah mulai capek dah. Udah baca udah belalo dah, baca udah enggak fasih lagi. Hatta annahu qad yushahid murtafian bil hawa inda istighraqihi fi dzikir. Kadang-kadang orang menyaksikan dia itu terbang ketika tenggelam dalam zikir. Itu orang kalau udah zikirnya tenggelam dalam zikir, terapung nih badan tuh, bukan tidak nampak bumi lagi. Nah, seperti itu udah disaksikan karomahnya, nampak. Wa dzukira al-Habib Syekhan bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu anhu annahu kana yaqra fi Ramadan 70 khatmatan min al-Qur'an al-'azim wa annahu yahyi bain al-isha'ain bi 20 rak'ah bi qira'atil Qur'an min qiyam. Sebutkan dari Habib Syekhan bin Muhammad al-Habsyi, ya, yang di Ghurfah nih, meninggal di Seun tahun 1313. Ini orang yang luar biasa, ahli ibadah, ahli zuhud, ya.
Beliau itu keberadaannya membaca Al-Quran, membaca dalam bulan Ramadan 70 kali khatam. 70 kali khatam. Kita kan dengar Imam Syafi'i khatam setiap hari 1 kali, kalau Ramadan 2 kali. Ini bukan 2 kali, 70 kali khatam setiap Oh, 1 bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i 60 ya, 60. Kalau 30 hari kali 2, 60. Ini 70 berarti plus 10. Dan beliau menghidupkan waktu antara isya'in, antara maghrib dan isya maksudnya, dengan 20 rakaat. Ya, jadi 20 rakaat ini salat awabin sebutnya. Awabin. Jadi awabin itu boleh sampai 20 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan begitu. Dulu saya masa muda melakukan awabin 20 rakaat. Berarti di hari-hari tua udah berkurang. Ya, 6 rakaat ya. Barang siapa sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat, maka sama dengan beribadah 12 tahun. 1 rakaat sama dengan bernilai 2 tahun ibadah. Itu ada dalam kitab Bughyah Al-Mursifidun. Ya, ada hadisnya tuh. Itu udah keren banget 6 rakaat. Ya. Nah, anak kasar penyakitnya MLS. Males. Sedikit lagi. Jadi boleh ya 20 rakaat. Ini kalau ada begini-begini nih, riwayat-riwayat seperti ini, amalkan walaupun 1 kali seumur hidup. Ya, walaupun seumur kali. Wa 'anil Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir annahu kana fi ayyami riyadatihi yatwi al-asbu' wal usbu'ain wa thalatha wa annahu qad ya'ti bis 70 al-alaf min la ilaha illallah fil majlis wahid. Ini cucunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Namanya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah. Ya. Beliau itu kata apa? Di masa-masa riyadhahnya, masa-masa dia latihan sufi, melipat 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu. Ya. Jadi ya, amalan itu yang biasanya sebulan jadi seminggu, kadang jadi 2 minggu, kadang jadi 3. Begitu maksudnya melipat di situ. Kadang-kadang beliau itu membaca la ilaha illallah 70.000 kali dalam 1 kali majlis. 1 kali duduk 70.000. Ya. Ini kisah nyata semua, ini bukan fiktif ini. Ada riwayatnya. Satu lagi, Anil Habib Ali bin Muhammad Al-Habib radhiyallahu anhu qala kana min warad al-Habib Abu Bakar bin Abdul Attas kull layla 1000 marrah min surah Yasin ila 250 mi'ah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya guru namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Habib Abu Bakar bin Abdul Attas gurunya Habib Ali Habsyi. Kata si murid begini, muridnya bercerita, guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas setiap malam 1000 kali membaca surat Yasin. 1000 kali. Sampai 250. Ini yang paling ringan 250 berarti. Paling sedikit 250. Kadang-kadang sampai 1000.